Hadis yang pertama, amal tergantung niat. Ini judul, tajuk bukan Imam Nawawi yang buat, ini adalah penerjemah yang buat. Jadi tak apa, kadang kita setuju dengan terjemahan dengan tajuk tu, kadang tak setuju. Tak apa, yang penting kita baca bahasa Arab deh. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, saya ingatkan selepas kalimat an lalu ada lafaz qala, sebelum qala tu mesti dibaca annahu kalau dia laki-laki, annaha kalau dia perempuan. Ini adalah kod ya ahli hadis yang tak tertulis tapi kita mesti baca. Tak tulis tapi dibaca. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladzaini huma as-sahhul kutubil musannafah. Daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'mal binniyat. Ini para ulama kadang memahaminya, amal itu ditentukan dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan oleh niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi apa yang dia dapat adalah mengikut apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan baik, maka dia akan dapatkan kebaikan. Kalau dia niatkan karena Allah, dia akan dapatkan pahala. Kalau dia niatkan dunia, maka dia tak akan dapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu baginda menjelaskan, justru barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini berkaitan dengan konteks hijrah pada zaman Nabi, dan kaum muslimin berpindah dari Mekah ke Madinah, dengan walaupun pekerjaan mereka sama, yaitu sama-sama keluar dari Mekah ke Madinah berjalan dengan naik unta atau berjalan kaki, tapi pahala berbeda-beda mengikut niat yang berbeda-beda. Ada yang pahala full 100% karena niatnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Ada yang dapat pahala 50% sebab niatnya pun 50%. Ada yang 0% sebab niatnya pun bukan karena Allah dan Rasulnya. Justru kata Nabi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin diraih, atau wanita yang ingin dinikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Maksudnya, dia akan dapatkan mengikut kadar niatnya. Tuan-tuan dan puan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang pertama Imam Nawawi sebutkan, dan hadis pertama juga yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, menunjukkan pentingnya niat di awal perbuatan, termasuk dalam menuntut ilmu, termasuk dalam mengajar, termasuk dalam segala perkara yang lain. Niat itu apa? Niat ini tuan-tuan, kalau kita pakai bahasa modern, sebenarnya dia berkaitan dengan planning, atau kata Stephen Covey, orang kampung saya, dia bilang apa? Begin with end in mind. Orang kampung saya di Bekasi, Bekasi Kidul. Dia kata begin with end in mind. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mesti bayangkan akhirnya. Bayangkan akhirnya. Seperti kita ingin belajar, apa sebenarnya yang kita inginkan? Kita bayangkan di akhir kita dapat apa sebenarnya. Istilah kita outcome yang kita harapkan apa sebenarnya. Nabi ajarkan dengan niat. Orang zaman sekarang, Stephen Covey termasuk sebutkan dia sebagai salah satu bentuk 7 habits of highly effective people. 7 kebiasaan orang yang sangat efektif, salah satunya adalah begin with end in mind. Setiap melakukan sesuatu kita mesti ada planning, mesti ada rancangan, perencanaan. Apa sebenarnya yang kita inginkan? Sebab apa yang akan kita dapatkan adalah berdasarkan dengan apa yang kita
niatkan tersebut. Sejak awal lagi baginda telah beritahu seperti itu, dan para ulama pun bincangkan perkara itu sejak awal lagi. Jangan melakukan sesuatu sebelum kita tahu apa end game dia. Jangan melakukan sesuatu sebelum kita tahu apa akhirnya, apa sebenarnya yang ingin kita dapat, target dia apa, objektif yang kita ingin capai apa, dan lain sebagainya. Itu adalah niat, tentu. Dan tentulah perbahasan seperti ini tak akan dapat dalam kitab-kitab syarah, sebab kitab syarah dia fokus kepada perbahasan fik. Niat itu apa? Adakah selari dengan adalah tempat dia di hati, adalah tempat dia perlukah disebutkan dengan lafazkan dengan lidah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya saya selalu membawa perbahasan ilmu perbahasan Arba'in Nawawi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita develop diri kita sebagai seorang muslim. Dia berkaitan dengan bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang sempurna berdasarkan 40 hadis yang paling penting dalam Islam. Dia berkenaan dengan bagaimana kita meningkatkan diri kita. Nah, niat pertama dan dia yang paling penting dalam agama, dia menentukan pahala, dapat pahala atau tak dapat pahala mengikut niat. Walaupun pekerjaan sama, walaupun kita mandi setiap hari sama, tapi mandi yang diniatkan dengan untuk dapat pahala Jumat berbeda dengan mandi yang sekedar kebiasaan saja, betul tak? Kerja sama, pekerjaan yang kita lakukan sama, akan tapi mendapatkan pahala berbeda mengikut apa yang kita niatkan. Nah, begitu juga apa yang kita buat pada setiap hari, kita mesti berpikir bahwa mesti ada muslim mesti selalu memiliki kesadaran apa yang dia buat nih, apa yang ingin dia dapatkan. Sekali lagi, dia kena aware, sadar berkenaan dengan end game daripada setiap amalan. Nah, kata Imam Bukhari, kata Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari, yaitu Imam Bukhari, dan Abu Husain Muslim Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, di dua kitab sahihnya yang merupakan dua kitab paling sahih yang pernah disusun. Ini adalah pandangan Imam Nawawi, juga pandangan Ibnu Salah, dan pandangan para ulama sekalian, yaitu bahwa Imam Sahih Bukhari dan Muslim adalah kitab paling sahih yang pernah ditulis oleh para ulama. Tak ada kitab yang lebih sahih selain Bukhari, selain Al-Quran, selepas dua-dua kitab ini. Maksudnya tak ada kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, melainkan dua kitab tersebut. Hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu anhu aidan annahu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadhi siyab wa shadidu sawadi sya'r la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidhayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufata al-'urata al-'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabistu maliya. Thumma qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Hadis yang kedua daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak fihi atharus safar, tidak nampak kesan safar, musafir, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Ini penjelasan daripada Sayyidina Umar tentang satu fragmen, satu episode dalam kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Umar, apabila kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seseorang yang sangat putih pakaiannya. Apa maksud sangat putih pakaiannya? Maknanya sangat bersih. Lalu sangat hitam rambutnya, maksudnya muda. Orang itu muda dan bersih. Tidak nampak kesan tengah bepergian. La yura alaihi atharus safar. Tak kelihatan dalam tubuhnya bahwa dia orang jauh, istilah kita. Rasanya bukan kayak orang jauh, sebab tak nampak dia tengah baru saja bermusafir. Sebab kalau orang bermusafir tentulah pakaian dia sudah kotor, rambut dia acak-acakan dan lain sebagainya, betul tak? Akan tapi dia kata tak nampak orang jauh, tapi herannya tak ada yang kami kenal dia. Bermakna dia bukan orang, kalau kita kata dia orang jauh bukan, kalau kita kata dia orang Madinah pun herannya tak ada orang kenal dia. Maknanya dia bukan orang Madinah. Ini menunjukkan keanehan berkenaan dengan orang tersebut. Nanti kita di akhir hadis akan diberitahu bahwa dia adalah malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama Islam kepada para sahabat pada hari itu. Kemudian orang itu duduk menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau. Ini menunjukkan, kata para ulama, adab. Selain malaikat Jibril ingin mengajarkan apa itu Islam, malaikat Jibril juga ingin mengajarkan adab, bertanya soalan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bukan masuk di depan pintu kemudian kata, Muhammad, saya mau tanya soalan, sudah. Akan tapi dia masuk, lalu dia duduk menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia duduk menyandarkan lututnya kepada lutut beliau. Maksudnya dia duduk berhadapan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dekat. Duduk berhadapan kepada Nabi SAW, bukan mesti harus bersandar lutut, bukan harus lututnya bersandar dengan lutut Nabi, tak, akan tapi menunjukkan bahwa dia duduk berhadapan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia meletakkan kedua tapak tangannya di atas paha beliau. Paha beliau maksudnya paha Nabi ke atau paha dia? Sebenarnya bukan paha Nabi, akan tapi paha diri dia sendiri. Maksudnya Jibril datang, dia duduk melutut di depan Nabi dan letakkan tangan di atas paha dia sendiri. Ini menunjukkan bahwa ini sikap orang yang mau bertanya dengan sopan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lalu bertanya, ya Muhammad. Jadi ini selain mengajarkan tentang prinsip Islam, iman, Islam dan ihsan, Jibril juga mengajarkan adab bertanya kepada baginda Nabi. Dia bertanya, ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Wahai Muhammad, istilah kita, apa itu Islam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh jalannya. Ini menunjukkan bahwa pertama yang dia tanya perkara yang paling basic, Islam itu apa wahai Muhammad? Nabi mengajarkan bahwa Islam adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang zahir. Apa yang kita buat, apa yang kita ucap, dan apa yang kita lakukan dengan tubuh kita. Justru Nabi mengajarkan Islam syahadat, lalu kemudian salat, puasa, zakat, dan haji. Lelaki itu berkata lagi, engkau benar. Jadi kami, kata Sayyidina Umar, kami heran terhadapnya. Dia yang bertanya, tapi dia yang mengatakan benar. Jadi awal-awal Sayyidina Umar pertama agak pelik melihat dia sejak awal, macam mana pakaian dia, penampilan dia. Sekarang ucapan dia pun pelik. Ini menunjukkan perkara ini bukan biasa, akan tapi sesuatu yang luar biasa. Lelaki itu berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau menjawab, baginda menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang kedua ditanya kepada Nabi adalah berkenaan dengan iman. Nabi menjelaskan iman berkaitan dengan apa yang kita yakini, berkaitan dengan mindset kita, bukan apa yang kita buat, tapi apa yang kita ada di dalam kepala kita. Jadi kata Nabi, iman adalah beriman kepada Allah. Simpel saja Islam, yaitu iman, beriman kepada Allah. Maksudnya iman kepada Allah, percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini yang membedakan kita dengan kalangan ateis yang tak percaya Tuhan. Dan juga kita percaya adanya malaikat, adanya kitab-kitab Allah, dan juga Rasul-Rasul Allah semua. Dan juga beriman pada hari akhir. Hari akhir adalah istilah yang menunjukkan bahwa dunia akan berakhir, selanjutnya akan ada perhitungan selepas itu. Atau hari akhir adalah istilah lain untuk akhirat. Dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi selepas iman pada hari akhir juga adalah beriman bahwa segala sesuatu telah diketahui oleh Allah sejak azali lagi. Itu yang disebut sebagai takdir, baik dan buruk. Lelaki itu menjawab, engkau benar. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Beliau menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat Anda. Jadi ihsan tingkatan lebih tinggi daripada iman. Dia bukan sekedar yakin Allah ada, tapi dia merasa bahwa Allah melihatnya selalu setiap saat. Dan jika tak sampai darjat kita melihat Allah seolah-olah kita melihat Allah, maka kita merasa Allah selalu melihat kita. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Baginda menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Istilah kita, yang ditanya tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Sama-sama tak tahu dalam perkara ini. Ini adab diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita, yaitu kalau tak tahu, jawab tak tahu. Jangan pura-pura tahu atau sok tahu. Nabi sendiri pun kata, apabila ditanya tentang kiamat, saya tak tahu, awak tak tahu, dua-dua tak tahu. Beliau menjawab, dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya. Jadi inilah salah satu, sebenarnya tanda-tanda kiamat terlalu banyak. Sudah jadi buku sendiri pun, berkenaan dengan asyratu sa'ah, tanda kiamat yang besar dan tanda kiamat yang kecil. Yang Nabi sebut ini hanya sebagian saja. Dan kedua-duanya sudah berlaku sejak pada hari ini. Yaitu jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, kata Imam Ibnu Katsir, maksudnya ini adalah umat Islam akan menyebar dan banyak tawanan perempuan yang menjadikan hamba sahaya, menjadikan budak, lalu dia melahirkan, apabila dia disetubuhi oleh majikannya yang muslim, lalu melahirkan anak dia merdeka. Nah, ini disebut seorang budak wanita melahirkan majikannya. Jadi anak dia merdeka walaupun ibunya masih dalam status budak atau disebut sebagai ummul walad. Dan berlaku banyak pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan sudah berlaku perkara itu. Dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin dan pengembala kambing saling bermegah-megahan meninggikan bangunan, ini pun isyarat kepada orang Arab yang dulu miskin, pengembala unta dan kambing, yang kemudian menjadi penguasa, yang punya rumah-rumah yang mewah hingga hari ini dan berlaku. Kemudian lelaki itu pergi. Aku diam sejenak, falabistu malian, maknanya Sayyidina Umar tak tanya walaupun dia sudah mengandung telah merasakan istighrab, dia pelik dengan kejadian tersebut, dia tak tanya kepada Nabi tentang perkara ini selama beberapa hari, bukan sejenak nih 1-2 jam, tapi beberapa hari. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Umar, ingat tak peristiwa yang berlaku beberapa hari yang lepas? Tahukah kamu siapa yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Baginda bersabda, sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dan ini yang paling penting dalam hadis ini, yaitu semua yang kita sebutkan dalam hadis yang tadi di atas adalah agama Islam. Mulai daripada Islam, iman, ihsan, termasuk adab yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ajarkan dia bukan hanya mengajarkan kita bagaimana apa jawaban daripada iman Islam, akan tapi juga mengajarkan bagaimana kita bertanya pada soalan pada Nabi dan lain sebagainya. Dan ini hadis yang kedua. Kita masuk pada hadis yang ketiga. Rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan
Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, ini adalah anak Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan seperti mana ayahnya, Abdullah bin Umar juga adalah orang yang sangat saleh. Bahkan Nabi dalam Sahih Bukhari mengatakan, Inna Abdullah rajulun saleh, lau qama minal lail. Sesungguhnya Abdullah bin Umar adalah orang yang saleh, sekiranya dia mau melaksanakan qiyamul lail. Kata para ulama kemudian, para murid Abdullah bin Umar, habis Nabi mengatakan lau qama minal lail, sejak hari itu Abdullah bin Umar tak pernah tidur malam melainkan hanya sebentar saja. Dia akan duduk berwudu, salat, kalau capek dia akan duduk, lalu tertidur sebentar, dia akan bangun pagi, kemudian berwudu lagi, salat lagi sepanjang malam seperti itu. Karena Nabi mengatakan lau qama minal lail, andai dia mau melakukan qiyamul lail. Nabi tak suruh, tapi Nabi hanya katakan andai saja. Tapi diambil oleh Ibnu Umar sebagai satu perintah dan dia laksanakan hingga meninggal dunia. Nah, Abdullah bin Umar al-Khattab dia punya satu perkara lagi yang menariknya. Apabila berlaku perpecahan umat Islam selepas pembunuhan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dia adalah orang yang tidak ingin ikut campur dalam perpecahan politik nih. Dia tak ikut kumpulan ni, kumpulan tu. Dia tak ikut kumpulan Sayyidina Ali, dia tak ikut kumpulan Sayyidina Muawiyah. Dia tak ikut apapun, bahkan yang dia lakukan adalah uzlah, menarik diri daripada dunia politik. Nah, ini yang kemudian dipuji oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan yuqtada bi Umar, yuqtada bi Umar fil ittihad, atau lupa saya, yuqtada Umar fil ittihad wa yuqtada bi ibnihi fil furqah. Kalau dalam persatuan kita ikut Sayyidina Umar, akan tapi dalam perpecahan kita ikut adab daripada anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, dalam hadis ini dia melihatkan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Apa beda dia dengan hadis yang sebelum ini? Hadis sebelum ini menunjukkan 3 perkara yang paling asas dalam Islam, yaitu konsep Islam, iman, dan ihsan. Sedangkan ini fokus lagi kepada 5 perkara yang mana kalau kita laksanakan kita akan menjadi seorang muslim, dan secara zahir yaitu melaksanakan syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa. Saya rasa tak banyak yang perlu kita bincangkan dalam perkara ini. Kita lanjut pada hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, summa yakunu 'alaqatan misla dhalik, summa yakunu mudghatan misla dhalik, summa yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallahi allazi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari. Hadis yang keempat, teman-teman sekalian, ini sebenarnya berbincang berkenaan dengan perkara yang salah satu perkara terpenting dalam Islam juga. Dan kita akan keluarkan hukum hakam ini sebentar lagi insyaallah. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah memberitahukan kepada kami, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan kejujurannya. Jadi soalan kita, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatsani sallam wa huwa shadiqul masduq? Kenapa dia mesti mengatakan Rasulullah adalah orang yang jujur dan dibenarkan, yang benar dan dibenarkan? Abdullah bin Umar tak kata macam tu. Abdullah bin Umar katakan tadi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khams,
Dan Sayyidina Abdullah, Sayyidina apa namanya, Umar bin Khattab di hadis yang pertama mengatakan sami'tu Rasulullah SAW. Dia tak mengatakan haddatsani Rasulullah SAW bahwa sadiqul masduq. Saya diberitahu oleh baginda Nabi, dan baginda adalah orang yang benar lagi dibenarkan, orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Sebab tuan-tuan, hadis yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini berkaitan dengan perkara gaib yang tak boleh dibuktikan pada saat itu. Jadi sejak awal dia bagi tahu, Nabi bagi tahu perkara ini kepada saya, dan apa yang Nabi sebut ini adalah benar. Sebab Nabi orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok apa hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang daripada kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian diutus seorang malaikat. Maknanya hadis yang Nabi bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud adalah berkaitan dengan apa yang berlaku dalam perut seorang perempuan apabila dia mengandung. Pada zaman itu adalah perkara yang sangat gaib. Walaupun sebab tak ada alat-alat ultrasound yang kita miliki pada hari ini. Nah, justru apabila Abdullah bin Mas'ud nak sampaikan hadis ni, dia bagi tahu awal-awal kepada murid dia, yang saya sampaikan ni adalah perkara gaib. Yang Nabi bagi tahu dan Nabi mesti betul. Jadi walaupun saya tak nampak sendiri apa yang berlaku dalam perut, tapi kalau Nabi bagi tahu, saya akan betulkan. Sebab Nabi Sadiqul Masduq. Sadiq al-Masduq. Dan bayangkan kalau Abdullah bin Mas'ud hidup pada hari ini dan mendapati bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini terbukti benar seperti itu. Bahwa perkembangan kejadian manusia dalam perut ini bermula dengan sperm, selama 40 hari, kemudian segumpal darah, daging dan sebagainya, berlaku persis seperti yang Nabi sebutkan. Dan saya yakin beliau akan mengatakan iman saya tak akan tambah sedikit pun. Kenapa? Tanpa tahu pun, tanpa melihat seperti dengan mata kepala sendiri, saya sudah percaya apa yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, kemudian diutus seorang malaikat kepadanya. Jadi selepas 4 kali 40 hari, datang seorang malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan diperintahkan 4 kalimat, yaitu menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Jadi yang 4, wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizkihi. Dengan ini kalimat menulis penting dalam perkara ini, menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, celaka dan bahagia. Tuan-tuan sekalian, para asatidzah sekalian, saya teringat apabila melihat hadis ini, bagaimana Nabi mengatakan wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizkihi, dengan menulis rizkinya. Kalimat menulis ini mengingatkan saya kepada perbincangan berkenaan dengan DNA. Jadi para saintis yang berbincang berkenaan dengan kejadian manusia, beliau mengatakan bahwa kejadian manusia, DNA manusia itu seperti sebuah buku. DNA manusia seperti sebuah buku. Dengan satu DNA ini, dia boleh tahu, walaupun manusia ini belum jadi manusia, tapi apabila dikeluarkan DNA-nya, kita akan boleh tahu, kalau dia jadi manusia, nanti panjangnya seperti apa, kulitnya warna apa, rambutnya keriting atau hitam ataupun pirang, mata dia warna hitam atau biru dan lain sebagainya, dengan hanya keluarkan DNA saja. Sebab DNA seperti sebuah buku, ya, manual, yang mana kalau dia diletakkan dalam satu tempat, maka manusia akan dibina, diciptakan mengikut apa yang tertulis dalam DNA tersebut. Nah, apa yang disebutkan dalam hadis Nabi, Nabi tak sebutkan bahwa malaikat menulis kulit dia macam mana, rambut dia macam mana, sebab itu perkara berkenaan dengan fisikal. Yang jadi penting dalam perbahasan ini adalah apa yang berkaitan dengan amalan dia, yaitu rizki dia, berapa banyak nasi yang akan dia makan sampai meninggal dunia, dan ajal dia, berapa usia yang akan tercapai dalam hidup dia, amal dia seperti apa yang akan dia amalkan, berapa banyak pahala yang dia kumpul, dan dia akan masuk surga ataupun masuk neraka. Semuanya sudah ditulis sejak awal lagi.
Dan penulisan ini bukan bermakna seperti akidah Jabriyah yang mengatakan kalau begitu maknanya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga atau masuk neraka, buat apa kita beramal. Ini bukan ditentukan seperti itu. Maksudnya adalah berkenaan dengan takdir. Allah mengatakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, qada dan qadar bermakna bukan Allah paksa kita untuk melakukan sesuatu kemudian menghukum kita di neraka atau memasukkan kita dalam surga. Yang berlaku adalah Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Seperti seorang pencipta kereta, pencipta mobil, sejak awal dia akan tahu bahwa kapasiti mobil tuh berapa dia boleh angkut orang, lalu berapa lama lagi dia mesti diservis, betul tak? Berapa lama dia akan kena diservis dalam 1 bulan, dia perlu ganti minyak, minyak hitam dan lain sebagainya, dan berapa jangka hayat dia. Sebab dia yang buat, dia yang tahu perkara tersebut. Bukan dia yang kemudian paksa dia untuk melakukan perkara itu. Tak, saya yang buat, saya yang tahu apa kapasiti mobil tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala apabila menciptakan manusia, Allah sudah tahu umur dia berapa, meninggal dalam usia berapa, amal dia apa yang akan dia buat, dan di akhirnya nanti dia akan masuk surga atau masuk neraka. Telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya seorang daripada kalian benar-benar beramal dengan amal penghuni surga hingga jarak antaranya dan surga hanya sejengkal, lalu takdir mendahulunya, fayasbiqu alaihil kitab, maksudnya ketentuan Allah sejak awal lagi sudah mendahuluinya, lalu dia beramal dengan amal penduduk neraka, lalu ia pun memasukinya. Jadi kata Nabi, kita kena ingat, jangan tertipu dengan amalan kita. Sebab kita tak tahu akhir hayat kita. Amalan kita sekarang baik, belum tentu akhir baik. Begitu juga sebaiknya. Sebab sering berlaku orang yang beramal dengan amalan ahli surga, dia orang yang saleh, alim sangat sejak dari kecil sampai tua, tapi ketentuan sudah berbeza dengan yang tidak disangka-sangka, akhirnya di akhir hayatnya dia melakukan kekufuran dan meninggal dalam keadaan kufur. Dan sesungguhnya seorang daripada kalian benar-benar beramal dengan amal penduduk surga, neraka, hingga jarak antaranya dengan neraka hanya sejengkal. Lalu takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amal penduduk surga, maka ia pun memasukinya. Ya, hadis ini mengajarkan kita banyak perkara, tuan-tuan. Yang pertama adalah hadis ini paling penting mengajarkan kita. Pengajaran yang paling penting dalam hadis ini adalah don't judge, istilah orang kampung saya lupa juga. Don't judge the book by its cover. Jangan nilai sebuah buku dengan covernya saja. Jangan nilai seseorang dengan apa yang dia buat pada hari ini, sebab kita tak tahu apa yang akan dia buat pada kemudian hari. Apa yang kita buat apa yang kita nilai dia pada hari ini, sekarang dia sangat baik, masya Allah, saleh dan lain sebagainya, belum tentu di akhir dia baik. Begitu juga orang yang buruk pada hari ini, jangan terus kita vonis neraka saja pada hari ini, sebab kita tak tahu akhirnya. Justru